Ibu cuma bisa marah-marah ketika anaknya nggak nurut sama ibu. Ibu tanyakan istighfar, tuh anak tuh begitu, kenapa? Apa dosa ibu kepada anak tuh? Ketika Anda minta, nah begini, anaknya rewel, anaknya berangkat, ibu cuma bisa marah. Tapi tidak melihat ke belakang tuh terjadi apa. Kok anak orang lain nggak begitu? Anak orang lain taat-taat saja. Anak orang lain baik-baik saja. Riset menunjukkan kebanyakan anak yang tawuran, yang narkoba, yang ribut. Itu ketika di riset, mereka ternyata, ibu fokus dengan saya sebentar. Tahan penanya, perhatikan baik-baik ini. Jika terjadi persoalan di rumah tangga antara suami istri, itu Allah tutup ibu, gak akan tersebar sepanjang ibu tidak membukanya. Dan sepanjang suami tidak membukanya. Itu akan ditutup sampai kiamat. Sampai masalah itu selesai, atau sekalipun ada yang terjadi perpisahan tetap akan ditutup sampai kiamat terjadi, sampai pulang kepada Allah. Hisabnya hanya dia dengan Allah. Tapi dia patuh pada suaminya, taat dalam rangka mematuhi Allah. Perhatikan. Wa hafizat farjaha, dan menjaga diri tidak selingkuh. Qila laha yaumal qiyamati, akan dikatakan kepadanya saat hisab. Udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Langsung aja masuk surga dari pintu manapun yang kau kehendaki. Hadisnya sahih. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadisnya sahih. Jadi kalau suami meminta ibu pada kebaikan, ibu taati, bukan niat suaminya karena menaati Allah, itu nilainya tinggi di hadapan Allah. Ibu, laki-laki banyak mencari nafkah di luar. Otomatis perempuan banyak waktunya di rumah. Karena itu fitrahnya disiapkan oleh Allah untuk mensupport beberapa aktivitas yang ada di rumah. Contoh, maaf sekali, biasanya yang interaksi sama anak-anak banyaknya siapa? Yang menyusui ibu atau ayahnya? Ibunya. Yang menggendongnya umumnya siapa? Masya Allah. Karena itu anak kepada ibu itu luar biasa. Bu, itu mahal. Karena itu orang Arab menyebutkan madrasah pertama untuk anak itu ibunya. Ibunya. Nah sekarang ibunya keluar. Anak dititipkan pada orang lain. Kasih sayang ibu gak ngalir ke anak. Gendong yang gendong orang lain. Anak gak merasakan kehangatan ibunya. Karakternya gak nyampe. Ibu cuma bisa marah-marah ketika anaknya gak nurut sama ibu. Ibu tanyakan istighfar, tuh anak tuh begitu, kenapa? Apa dosa ibu kepada anak tuh? Ketika Anda minta, nah begini, anaknya rewel, anaknya berangkat, ibu cuma bisa marah. Tapi tidak melihat ke belakang tuh terjadi apa. Kok anak orang lain gak begitu? Anak orang lain taat-taat saja. Anak orang lain baik-baik saja. Riset menunjukkan kebanyakan anak yang tawuran, yang narkoba, yang ribut. Itu ketika di riset, mereka ternyata mencari perhatian yang tidak didapatkan di rumah. Itu. Ibu ke masjid boleh tidak? Boleh. Dengan syarat. Tempatnya ada khusus, aman dari fitnah, dan tidak melalaikan kewajiban di rumah tangga. Ada anak minta ASI pada ibu. Ibu nggak boleh. Sebentar ya, mama subuh 2 rakaat, bentar balik lagi. Nggak bisa. Dosa malah. Ibu sholat di rumah, dan ketika sholat di rumah demi memenuhi kebutuhan yang di rumah juga, itu sama nilainya dengan suami yang ke masjid. Nilainya sama. Yang mau saya katakan, urusan akhirat saja tidak mengabaikan konteks kehidupan rumah tangga, apalagi cuma urusan dunia. Jadi mulai hari ini, keluar dari sini, pakaian tata dengan baik. Cek di rumah apa yang belum tuntas. Karena sesukses-sukses anaknya, ketika anak sukses hebat apapun, perintah pertama Al-Quran, hey, jangan dulu bagi dengan yang lain. Bagi dengan ibumu dulu. Bagi dengan ibumu dulu. Minimal doakan ibumu, doakan ayahmu. Itu yang di Quran surah 46, ayat 15 itu. Tapi ibu yang bagaimana yang mesti diberi perhatian. Ayah yang bagaimana yang mendapatkan itu semua. Jangan sampai tidak terjadi semua itu. Adalah ibu yang justru bisa memberikan waktunya untuk membuat anaknya sukses di kemudian hari. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau di rumahnya berkurang waktunya hanya untuk keluar. Tidak disalahkan ketika keluar, tapi bagi sehingga tidak meninggalkan yang pokok. Saya tutup yang terakhir. Ibu mau jadi perempuan salihah? Alhamdulillah. Yang mau? Ya, insya Allah katakan amin. Alhamdulillah. Maka teruskan kembali ke Quran surah keempat ayat 34. Kalau ingin jadi istri ibu yang salihah, cirinya 2. Ada berapa cirinya? Fas-salihatu. Tadi kan ar-rijalu kan?
Sekarang fassalihatu. Maka istri-istri yang salihah itu ciri pokoknya 2. Qanitatun. Ciri pertama qanitat. Jamak dari kata qanita. Bahkan saking inginnya ada ibu yang memberi anaknya namanya qanita. Ada qanita. Oke. Apa artinya qanita? Ya, itu terjemahan kan ya. Baik. Qanita itu sifatnya kunut. Berarti doa kunut itu doa taat dia. Baik. Qanitat artinya kepatuhan yang total. Kepatuhan yang total kepada Allah. Itu dasarnya. Kepatuhan yang total kepada Allah. Asalnya itu. Nanti kalau dibawa ke aspek-aspek ibadah atau rumah tangga, maknanya menjadi luas. Contoh, kalau sholat, tanda patuhnya kita kepada Allah, itu ditunaikan dengan khusyuk. Nah, khusyuk itu kadang disebut oleh Quran dengan qanitun. Jamaknya qanitin. Dari kata qanita. Contoh di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. 238. Posisinya paling kanan sebelah atas di mushaf. Kalau dibawa ke rumah tangga, maksudnya begini. Kepatuhan kepada Allah dengan cara menaati suami sepanjang tidak menyalahi ketentuan Allah. Saya ulang ya, ibu jangan senyum dulu tuh. Kepatuhan kepada Allah dengan cara menaati suami sepanjang tidak menyalahi ketentuan Allah. Awas bu ya. Ini yang pokok untuk perempuan solihah nih, istri solihah. Dan kalau ibu bisa lakukan itu, dijaga sampai meninggal, itu hisabnya Masya Allah. Langsung diperintahkan oleh Allah untuk ke surga dari pintu mana saja yang dipilih. Gak cukup dengan amin, kita bacakan dulu hadisnya. Ya. Lihat sini. Perhatikan. Idza shallatil mar'atu salataha. Kalau ada seorang perempuan cuman sholat fardu selama hidupnya, nggak pernah sholat sunnah, nggak pernah tahajud, nggak pernah duha, nggak pernah syuruk dan sebagainya. Wa shamat shamaha, dan hanya puasa wajib saja, Ramadan saja, nggak pernah Senin Kamis, nggak pernah ayam bid. Wa ata'at zaujaha, tapi dia patuh pada suaminya, taat dalam rangka mematuhi Allah. Perhatikan. Wa hafizat farjaha, dan menjaga diri tidak selingkuh. Qila laha yaumal qiyamati, akan dikatakan kepadanya saat hisab. Udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Langsung aja masuk surga dari pintu manapun yang kau kehendaki. Hadisnya sahih. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadisnya sahih. Jadi kalau suami meminta ibu pada kebaikan, ibu taati, bukan niat suaminya karena menaati Allah, itu nilainya tinggi di hadapan Allah. Contoh gini, Mah, pergi pengajian ya, Ustaz Fulan misalnya, bagus tuh. Insya Allah, ya siap, berangkat. Itu kalimat itu nilainya tinggi di hadapan Allah. Mah berjilbab ya, Insya Allah, siap. Mah anak-anak masuk sekolah tahfidz aja deh, Insya Allah. Itu ketika dia respon, tinggi nilainya. Jelas? Tapi saat memerintahkan kepada yang tidak baik, ibu boleh menolak. Saya ulang ya. Boleh menolak, cuma kalimatnya belum selesai. Menolak dengan cara yang baik. Ingat yang pemimpin itu siapa? Suami. Contoh. Mah, lepas dulu jilbabnya ya. Papa ada family gathering. Yang lain gak pakai jilbab, papa gak enak. Sebentar aja, cuma 30 menit, dan itu pakai lagi. Ibu kalau jawabnya, apa? Tahu gak, Pak? Ini. Itu rame itu. Tapi kalau ibu cara masuknya, Pak, dulu mama sebelum meninggal, dari kecil sudah melatih aku untuk pakai jilbab. Aku niatkan pakai jilbab ini di antara amalan yang jariahnya insya Allah sampai ke mama ke papa. Kalau dilepas 30 menit dan di saat itu kemudian aku wafat, meninggal dalam keadaan tidak berjilbab, kira-kira bagaimana di hadapan Allah? Ya sudah deh, nggak apa-apa pakai aja, mungkin jadi dakwah. Nah, itu cara masuk yang enak, itu halus. Ya, boleh menolak, tapi cari jalan yang terbaik yang halus. Terus ya? Mas ini
mau tahajud dulu Pak. Udah, temenin Papa nonton dulu nih. Ini babak kedua nih, rame nih. Bola, misalnya kan? Baik, gini aja deh Pak. Dalam tahajud, setelah sholat, Mama doakan klubnya Papa bisa menang. Ya udah tahajud kan? Tiba-tiba kalah kan? Mama sih tahajud. Ya, Papa sih diminta menang malah menangis. Gitu. Kayaknya udah. Jelas ya? Oke. Jadi satu, taat pada suami sepanjang meminta kepada yang baik-baik. Tapi kalau sepanjang tidak baik, boleh menolak dengan cara yang apa? Yang kedua yang agak tidak mudah nih. Sekarang bisa terjadi. Hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Istri yang salehah, dia mampu menutup, menjaga aib rumah tangga. Khususnya suaminya, terutama ketika tidak sedang bersamanya. Karena Allah sudah tutupi. Bima hafidhallah. Mampu menjaga aib rumah tangga, khususnya suaminya, terutama ketika tidak sedang bersamanya, karena Allah sudah tutupi. Ibu fokus dengan saya sebentar. Tahan penanya. Perhatikan baik-baik ini. Jika terjadi persoalan di rumah tangga antara suami istri, itu Allah tutupi, Bu. Gak akan tersebar. Sepanjang ibu tidak membukanya. Dan sepanjang suami tidak membukanya. Itu akan ditutup sampai kiamat. Sampai masalah itu selesai, atau sekalipun ada yang terjadi perpisahan, tetap akan ditutup sampai kiamat terjadi, sampai pulang kepada Allah. Hisabnya hanya dia dengan Allah. Sepanjang tidak dibuka. Tapi kalau itu dibuka, jadi persoalan itu. Nah sekarang pertanyaannya, kan laki-laki juga sama kan? Suami juga harus menjaga kehormatan rumah tangga kan? Kenapa sangat ditekankan kepada istri, bukan suami? Itu suratnya surat apa tadi? Surat keempat surat apa? An-Nisa. Apa artinya An-Nisa? Kan sudah salah. Sudah banyak orang keliru. An-Nisa itu bukan perempuan. Bukan wanita, ibu jangan maksa. An-Nisa bukan perempuan. An-Nisa itu bukan wanita. An-Nisa itu perempuan-perempuan. Beda kan ya? Baik, kalau perempuan itu berapa jumlahnya? Perempuan itu berapa? Perempuan tuh kalau sendirian namanya mar'ah. Nih tulisannya, Bu. Saya masih ada waktu? Kan enak, tinggal masih aja kan saya yang nerangin. Saya tuh kesini Bu ya, datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri Bu. Alhamdulillah. Ibu tinggal lihat, tulis, catat, pulang, masuk surga. Enak banget. Tinggal amin aja. Ya. Oh. Mar'ah, tulisannya mim, ra, hamzah, ta, marbutah. Ini bisa dibaca mar'ah, bisa dibaca mir'ah. Kalau mir'ah itu cermin. Ya, makanya perempuan sering dekat dengan cermin. Ya, orang Arab bilang al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan itu seperti cermin. Makanya kan ibu senang kan cermin, di rumah udah lihat cermin. Dari mobil lihat spion lagi, masuk masjid lihat kaca nako masjid, ngaca lagi, okay? Gak apa-apa, dicek di tasnya pun ada cerminnya juga, gitu. Minimal handphonenya kan, gak apa-apa, itu fitrah, bawaan biasa. Mar'ah itu nanti sifatnya muru'ah. Muru'ah itu sifat yang senang menjaga kehormatan. Makanya perempuan itu senang tampil terhormat, jaga rapi, tertib. Beda kan Bu, kalau saya laki-laki keluar pakaian agak lecek sedikit, biasa. Tapi kalau kelihatan istri, stop. Setrika dulu. Rapi dulu. Itu fitrah, perempuan tuh biasa. Tapi ingat, perempuan tuh seperti cermin. Ibu tahu cermin? Tahu ya? Cermin kalau dilempar, misalnya sampai pecah. Bisa nggak dirangkai lagi? Jangan salah, bisa. Bisa dirangkai lagi. Cuma tak mampu memantulkan bayangan yang sempurna. Nah, sifat perempuan itu sama dengan cermin. Kalau dia terlukai, itu bisa cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Ya kan? Punya masalah tahun 2022, tapi kalau diungkit, kejadian listrik tahun 98 muncul lagi kan? Jadi itu fitrah Bu, biasa gitu. Masalah satu keluar 1000 itu biasa. Kenapa sih Pak gini-gini? Dulu kan Bapak, dulu kan? Padahal masalahnya sekarang kan? Nah itulah mar'ah. Tapi kalau banyak kan, laki-laki itu masih konsisten jamaknya. Rajul jamaknya rijal.
Kalau perempuan beda. Sendirian dia mar'ah, banyakkan dia nisa. Udah beda sendiri, hurufnya udah lain. Katanya udah beda. Bu, rajulun. Ra-nya ada, jimnya ada, lamnya ada. Jamaknya rijalun, ra-nya masih ada, jimnya ada, lamnya masih ada, cuman tambah alif. Ini mar'ah, nisaun, mimnya kemana, ra-nya kemana, ta-nya kemana. Kenapa jadi nisa? Nisa itu seakar juga dengan kata nasa. Apa itu nasa? Di antaranya adalah sifat yang mudah mengungkapkan apa yang dirasakan. Di perempuan itu sependiam-pendiamnya sendirian. Kalau ketemu temannya bisa cerita. Saya nggak bilang curhat, cuman bisa cerita. Makanya kata Quran, kenapa ditekankan ke perempuan dengan nama nisa? Kalau sedang kumpul dengan teman-teman, ada masalah apapun dengan suami, jangan dibuka. Memang judulnya pengajian. Tapi ketika datang kan beda sapaannya. Assalamualaikum, kece dama, alhamdulillah, saya kumaha dampelan, alhamdulillah lancar. Suami kumaha di situ masalahnya. Aduh. Kan judulnya pengajian kan? Tapi yang dibahas tuh bisa suami. Sekarang itu lebih parah, hadisnya nyata. Belum datang ke pengajian, udah bikin status. Itu baru keluar kawan dari bikin. Aku tidak mengira, engkau tidak seperti aku duga. Terus yang menyebalkan itu ditungguin komennya, dilihat siapa yang komen. Katanya kenapa? Paham ya? Itu terjadi tidak? Halo, terjadi tidak? Pakai jilbab aja bikin status. Sudah sampai TSM, tinggal menunggu Ustadz. Ya, tuh ya. Ya. Tuh, kan? Hadisnya betul tidak? Qurannya betul tidak? Berarti ibu semua butuh healing. Kan? Jelas ya? Tuh. Like and subscribe.